Jemaat terkasih, atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat malam dan selamat beribadah dalam ibadah di keluarga kita masing-masing melalui media online ini. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 4 ayat 10 yang mengatakan, "Maka berkatalah Yesus kepadanya, 'Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti.'" Kiranya ibadah malam ini memberikan kekuatan dan kepastian iman dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Nona Pendeta Leoni Prameswari. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur atas berkat-Mu, sehingga kami dapat beribadah saat ini. Biarlah hanya kehendak-Mu yang kami cari dalam ibadah ini. Tuntunlah kami dalam hikmat-Mu, agar kami dapat menghayati persekutuan ibadah kami saat ini. Biarlah hanya kasih-Mu yang melingkupi kami sekalian, agar sukacita kami semakin lengkap. Kami yakin Engkaulah yang menuntun ibadah kami, dan Engkaulah yang layak menerima sujud sembah kami. Terpujilah Engkau selamanya. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menaikkan mazmur bagi Tuhan secara berbalasan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak layu daunnya. Bukan demikian orang fasik,
Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Demikian Mazmur Pujian. Siapkan hatiku Tuhan untuk menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Sekalipun pada malam hari ini kami masih melaksanakan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Namun Tuhan, itu semua tidak mengurangi sukacita kami untuk kami boleh terus beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan bersama sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami diberikan kemampuan untuk mendengar, untuk mengerti, dan juga untuk senantiasa dengan setia menerapkan firman Tuhan di dalam hari-hari yang masih Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari kami, sehingga pada malam hari ini pun dengan tidak kurang suatu apapun, kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan sabda Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Imamat pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-21 yang mengatakan, "Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah
yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada malam hari ini masih menyapa kita dari kitab Imamat. Kali ini Imamat pasalnya yang keempat. Tentu kita masih ingat firman Tuhan pada hari Minggu kemarin yang berbicara tentang Imamat pasal 1. Kita masih ingat bahwa kitab Imamat itu berisikan segala aturan atau segala tata cara peribadahan yang harus dilakukan oleh umat atau bangsa Israel. Di dalamnya memuat tentang bagaimana imam harus melayani, bagaimana umat harus memberikan korban kepada Tuhan, dan tentu kita juga masih ingat bahwa di dalam kitab Imamat itu diatur 5 jenis atau 5 macam korban persembahan bagi Tuhan. Yang pertama kita sudah renungkan bersama di hari Minggu kemarin tentang korban bakaran. Lalu kemudian yang kedua ada korban sajian. Yang ketiga ada korban keselamatan, kemudian korban penghapus dosa, dan yang kelima korban penebus salah. Bacaan kita pada malam hari ini Bapak Ibu berbicara tentang jenis yang keempat, yaitu korban penghapus dosa. Apa itu korban penghapus dosa? Korban penghapus dosa adalah korban yang diberikan oleh seseorang kepada Allah ketika orang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan dosa dengan tidak sengaja atau tanpa ia sadari. Kemudian ketika ia telah mengetahui ia salah, ia telah menyadari, oh ternyata saya salah. Nah, orang tersebut harus memberikan korban penghapus dosa ini untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, korban penghapus dosa ini diatur sedemikian rupa yang mana semuanya itu atau aturan ini menyentuh lapisan masyarakat yang ada pada saat itu. Jadi semua lapisan masyarakat mulai dari yang paling atas sampai dengan yang paling bawah bisa saja melakukan dosa ini walaupun ini jenisnya dosa dengan tidak sengaja. Sehingga Tuhan pun melalui Musa membuat aturan sedemikian lengkap, sedemikian rupa. Kalau kita melihat secara keseluruhan pasalnya yang keempat, maka korban penghapus dosa ini diatur pertama-tama untuk seorang imam yang diurapi. Nah, apabila imam yang diurapi ini melakukan kesalahan dengan tidak sengaja, maka imam tersebut harus memberikan korban penghapus dosa berupa seekor lembu jantan. Itu ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Sementara ayat bacaan kita dari 13 sampai dengan 21 itu korban penghapus dosa yang diperuntukkan bagi segenap bangsa Israel. Apabila salah satu berbuat dosa, maka seluruh umat harus mempersembahkan korban penghapus dosa bagi Allah, yang mana korban ini juga berupa seekor lembu jantan yang tentunya tidak bercacat celah. Lalu kemudian lapisan selanjutnya itu ada seorang pemuka. Kalau seorang pemuka melakukan kesalahan dengan tidak sengaja, maka ia harus memberikan seekor kambing jantan. Dan yang terakhir untuk rakyat jelata. Apabila seorang rakyat jelata melakukan kesalahan tanpa sengaja, ia harus mempersembahkan seekor kambing betina. Ya, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan,
Dengan kata lain, penghapus dosa ditetapkan untuk memberikan kesempatan pengampunan bagi setiap orang yang melakukan salah, walaupun itu tanpa sengaja, agar mendapatkan kembali pengampunan dosa dari Tuhan, agar hidup mereka pun kembali diperdamaikan dengan Tuhan. Dan juga apa yang diatur di dalam korban penghapus dosa ini sifatnya adil. Sekali lagi bahwa setiap orang, baik imam sampai dengan rakyat jelata, itu pasti bisa membuat kesalahan tanpa sengaja, tanpa disadari, sehingga semuanya pun dapat bagian walaupun jenisnya berbeda-beda sesuai dengan lapisan struktur masyarakat pada saat itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ternyata tidak sampai di situ saja, bahwa ketika masing-masing sesuai dengan lapisan masyarakat itu telah memberikan persembahan, ada tata cara atau tahapan pemberian korban penghapus dosa. Kita tahu bersama di ayatnya yang ke-15a, di mana imam itu harus meletakkan tangan di atas binatang yang akan dikorbankan sebelum disembelih. Nah, lalu kemudian setelah itu ayat 15b baru menyembelih binatang tersebut. Artinya bahwa kenapa tangan harus ditumpangkan di atas kepala korban tersebut? Artinya bahwa kita yang berdosa, dosa tersebut dipindahkan kepada binatang itu untuk kemudian dibakar, diberikan, disajikan untuk Tuhan. Nah, lalu kemudian yang ketiga itu ada penggunaan darah oleh imam berupa pemercikan, pembubuhan pada tanduk mezbah dan juga pencurahan pada bawah mezbah. Ayat 17 sampai dengan ayat 18. Lalu kemudian yang terakhir ayatnya yang ke-21 berbicara tentang pembakaran lemak dan organ penting lainnya yang tentunya semuanya itu untuk Allah. Artinya ketika seseorang melakukan dosa, tidak hanya menyerahkan, oh ini lembu, oh ini kambing, jantan, betina, tidak hanya demikian, namun ternyata ada begitu banyak tata cara yang mana semuanya itu step by stepnya harus diikuti oleh umat agar persembahan yang diberikan itu berkenan bagi Allah. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setiap kesalahan dan dosa tentu mendapatkan konsekuensinya. Entah itu dosa yang disengaja, direncanakan, entah itu dosa yang tidak disengaja. Tidak peduli siapapun itu dan entah kesalahannya apa, intinya setiap orang yang bersalah pasti akan mendapatkan hukuman dan wajib untuk memberikan persembahan. Umat Israel harus terus-menerus mempersembahkan korban-korban karena umat terus melakukan dosa. Nah, pertanyaannya bagi kita saat ini, masih relevankah pemberian korban persembahan bagi kita yang saat ini hidup di zaman modern ini? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan Yesus bersedia untuk menjadi korban yang menghapus dosa dunia melalui peristiwa kematiannya di kayu salib. Korban ini dilakukan sekali saja, bukan berkali-kali pada masa seperti bangsa Israel yang sudah dijelaskan tadi, namun Tuhan mengorbankan dirinya hanya satu kali dan ini berlaku untuk selama-lamanya. Nah, pertanyaannya kemudian bagi kita, apakah ketika Tuhan sudah memberikan dirinya untuk menghapus dosa, lalu kemudian kita hidup sebagai umat yang begitu-begitu saja, ya sudahlah, memang semestinya Yesus mati di kayu salib, apa demikian? Tentu tidak, bukan. Tentu yang harus kita lakukan adalah kita mengingat selalu akan peristiwa penebusan dosa di kayu salib ini. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, kita sungguh berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena dengan Ia memberikan dirinya menebus manusia di kayu salib, maka kita saat ini manusia bisa hidup nyaman. Kita tidak lagi repot-repot mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, yang mana stepnya harus A begini, B begini, C begitu, hanya untuk mendapatkan pengampunan atau hanya untuk membuat hati Allah berkenan. Nah, Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi sempurna. Tidak perlu lagi kita saat ini memberikan korban bakaran atau korban yang lain seperti itu. Dan disitulah relevansi pada masa kini, bahwa sekalipun kita tidak perlu lagi memberikannya, maka kita harus tetap bersyukur, harus tetap menjaga hubungan tersebut, relasi yang sudah baik dengan Allah melalui peristiwa kematian Yesus di kayu salib, relasi pendamaian yang sudah baik itu tentu harus kita jaga, tentu harus kita bina selalu, kita harus perbaharui setiap hari. Caranya bagaimana? Dengan ungkapan syukur tersebut,
tentu juga dengan menjalani hidup dan kehidupan ini yang kudus. Apa itu hidup kudus? Hidup kudus adalah tentu hidup yang tidak bercacat celah, hidup yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Allah, hidup yang senantiasa menjauhi larangannya, hidup yang selalu melakukan banyak kebaikan dan berbuahkan kebaikan juga. Hidup yang dimulai dengan cara-cara sederhana namun menghasilkan hasil yang luar biasa. Apakah itu sulit untuk kita melakukan itu semua? Jawabannya tentu tidak. Tidak akan pernah menjadi sulit apabila fokus hidup kita dan hati kita hanya tertuju pada Tuhan. Jika hati kita sungguh-sungguh telah mengasihi Tuhan, maka itu semua tidak akan pernah menjadi sulit. Mari kita bayangkan diri kita Bapak Ibu, apabila kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, sudah pasti kita akan melakukan segala yang terbaik, upaya yang terbaik yang kita bisa untuk menyenangkan hati orang yang kita kasih tersebut. Sama konsepnya seperti ini. Apabila kita sungguh-sungguh memiliki kasih, iman yang luar biasa kepada Tuhan Yesus, maka menjalani hidup yang kudus itu tidak akan pernah menjadi sulit, namun menjadi menyenangkan dan kita nikmati bersama Tuhan. Bersyukur dan hidup yang kudus. Itulah bentuk atau wujud nyata dari ungkapan terima kasih kita ketika Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menebus kesalahan kita manusia. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada satu tayangan video lagi yang akan saya bagikan untuk kita sekalian. Mungkin dari kita sudah ada yang pernah menyaksikan video ini, video yang bercerita tentang betapa seorang bapak mengasihi anaknya. Namun bapak itu kemudian diperhadapkan pada dua pilihan, memilih anaknya yang ia kasihi atau memilih orang banyak yang hidup di dalam dosa untuk diselamatkan. Mari kita saksikan tayangan videonya.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin kita bukan baru ini saja menyaksikan tayangan video tadi, namun kita lihat makna ceritanya begitu luar biasa, ya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama seperti Bapak di dalam video tadi, Bapak itu lebih memilih mengorbankan anaknya untuk mati demi menyelamatkan hidup orang-orang yang ada di kereta. Orang-orang yang tidak tahu bagaimana rasanya atau caranya bersyukur. Orang-orang yang tidak tahu bagaimana untuk hidup dalam hidup yang baik. Mereka semua adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ada di dalam kelemahan, orang-orang yang merasakan sakit yang luar biasa, orang-orang yang terperangkap di dalam kenangan di masa lalu. Bapak itu lebih memilih menyelamatkan semua orang yang ada di kereta api dan mengorbankan anaknya yang Ia kasihi. Begitu terpukul Bapak itu, namun kita lihat ending daripada film tadi, Bapak itu begitu bersorak gembira, tangannya begitu menyatakan rasa syukurnya, rasa bahagianya ketika ia melihat salah satu dari penumpang itu yang kita tahu ceritanya kecanduan narkoba, ternyata telah memiliki hidup yang bagus dan juga sudah memiliki anak yang mirip seperti anak Bapak tersebut. Artinya bahwa orang ini sudah memiliki hidup yang bahagia. Tidak salah ketika Bapak ini memilih untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam kereta api tersebut. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sedemikian kasih sayang Bapa begitu besar bagi kita umat manusia. Pertanyaannya kemudian, tegakah kita saat ini masih terus-menerus menjalani hari-hari yang tidak menyenangkan Allah? Tegakah kita masih menjalani hari-hari yang Ia percayakan dengan melakukan berbagai kesalahan, berbagai dosa yang kita tahu itu semua menyakiti hati Bapa? Kalau kita sungguh-sungguh memiliki cinta kasih yang besar bagi Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita tidak akan menyakiti hatinya lagi. Hari-hari yang masih dipercayakan olehnya, tentu kita akan lalui, kita akan jalani dengan melakukan banyak hal-hal baik yang dimulai dari hal-hal yang sederhana, namun menghasilkan hasil yang luar biasa. Itu firman Tuhan pada malam hari ini. Bersyukur dan juga menjalani hidup dan kehidupan ini dengan kekudusan. Tidak sulit untuk dilakukan kalau hati kita, fokus hidup kita, iman kita sepenuhnya tertuju kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan. Selamat menjalani hari-hari yang masih Ia percayakan Bapak Ibu. Terus lakukan banyak kebaikan dengan cara-cara yang sederhana. Jangan lupa bersyukur dan jangan pernah menilai atau jangan pernah berkomentar tentang apa yang orang lain lakukan, karena orang lain punya porsinya sendiri. Kita pun juga memiliki porsinya sendiri di dalam Tuhan. Mari kita fokus pada hidup kita, dimulai dari diri kita, dimulai dari keluarga kita. Kita melangkah keluar, kita hasilkan buah yang mana semuanya itu adalah persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan fungsinya satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, ya
damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Jemaat, mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur hati kami yang kami naikkan kepadamu ya Bapa, untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kami menjalani hari-hari kami. Tugas, tanggung jawab, dan aktivitas kami di hari ini boleh kami lalui dengan baik. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih juga boleh mengingatkan kami kembali melalui sabda kebenaran firman-Mu, yang mengajarkan kami untuk kami selalu bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan. Peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosa kami, manusia yang hina ini, dan atas itu semua seharusnya kami senantiasa menaikkan syukur kepada Tuhan, karena melalui Tuhan Yesus senantiasa ada pendamaian bagi kami. Dan wujud rasa syukur itu haruslah kami nyatakan di dalam kehidupan kami, di mana kami senantiasa hidup kudus, sehingga hidup dan diri kami berkenan bagi Tuhan dan menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan apabila sampai saat ini kami masih mencemari diri kami dengan perbuatan-perbuatan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Kiranya Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami, terus menyertai kami dan membimbing kami agar dari sehari ke sehari kami dapat menjadi umat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada malam hari ini dengan segala kerendahan hati kami juga mau berdoa secara khusus untuk dunia ini, untuk bangsa Indonesia yang mengalami masa-masa yang sulit karena pandemi COVID-19. Tidak henti-hentinya kami memohon agar Tuhan kiranya berkenan untuk memulihkan bumi ini, memulihkan kami semua. Kami berdoa untuk setiap kami dimanapun kami berada, kiranya Tuhan senantiasa menjagai. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang kehilangan Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kekuatan, dan yang saat ini boleh mengalami pemulihan, kiranya Tuhan menyempurnakan setiap proses pemulihan. Kami juga mau berdoa untuk para tim medis, dokter, perawat, pegawai rumah sakit, dan semua yang telah memberikan diri dalam 24 jam ini, selalu siaga membantu setiap kami yang membutuhkan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan semangat. Demikian juga kami mau berdoa untuk keluarga mereka masing-masing yang ada dalam kekhawatiran, namun tetap mengizinkan anggota keluarga mereka menjadi garda terdepan. Tuhan, kami tahu bahwa itu semua tidaklah mudah. Kiranya Tuhan dengarkan setiap permohonan yang mereka naikkan melalui doa-doa mereka. Tuhan juga kiranya menenangkan setiap kekhawatiran mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Maranatha Pangkal Pinang, untuk jemaat di Pospelkes Pelita Tempilang dan juga di Pospelkes Manunggal. Tuhan senantiasa memberikan kami kesukacitaan dan juga hati yang percaya penuh pada penyertaan dan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan akan segera memulihkan situasi ini sehingga kami bisa bersekutu bersama kembali. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Krisis Center GPIB Maranatha Pangkal Pinang dengan setiap program kerjanya. Tuhan berkati juga senantiasa. Biarlah tim Krisis Center ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, agar setiap berkat dan penyertaan Tuhan semakin nyata kami semua rasakan, tidak hanya bagi kami namun juga bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang.
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami, ampuni setiap salah dan dosa kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita memuji Tuhan dari PKJ 147 bait pertama sampai dengan bait yang ketiga. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami telah berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kita lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan dan pengutusan kita sebagai umat Tuhan dengan terus berkeyakinan bahwa Allah Sang Sumber Kehidupan akan senantiasa menyertai dan meneguhkan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita kidungkan pujian dari PKJ 282, baitnya yang pertama dan yang kedua. Tuhan tolonglah, Bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, Bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, Bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. hati bersujud, Jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. hati bersyukur, Jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah hatiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. hati Bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.